mahasiswa PPG Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan menyajikan rencana aksi 1 saya, yaitu bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Ada yang nggak hadir? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi sebelumnya pelajaran apa? Antropologi. Didik ya? Ya, didik. Lancar? Lancar. Baiklah, sebelum mulai kegiatan, mau ibu absen terlebih dahulu ya. Walaupun hadir semua, tapi ibu mau tahu dulu wajah-wajah kalian siang ini seperti apa ya? Masih manis. Aditya Hidayah, saya Bu. Agus Arya mengikuti layanan hari ini. Siap. Nah, sebelum kalian mengikuti layanan hari ini, coba perhatikan dulu. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Dari sini, coba lihat. Ada yang tersenyum, ada yang sedih, ada yang penuh cinta, ada yang kaget, atau yang penuh syukur. Kira-kira perasaan kalian di mana? Senyum. Ada yang senyum, penuh syukur. Ada yang kasmaran, jatuh cinta? Ada yang sedih? Kegiatan kita hari ini adalah menyambung kegiatan yang kemarin. Tentang apa yang kemarin? Betul, tentang pentingnya pendidikan. Nah, tujuan layanan kita hari ini yang pertama adalah mengemukakan kendala dalam melanjutkan pendidikan. Kemudian mengemukakan pentingnya pendidikan bagi tujuan hidup jangka panjang. Kemudian, Bu, kegiatan apa aja yang kita lakukan hari ini? Berikut langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, sebelum memulai kegiatan, seperti biasa, Ibu mau tahu fokus kalian terlebih dahulu. Ya, bisa dipahami? Kita coba dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini siapa? Maudi Ayunda. Betul, kita cek. Betul, ternyata itu adalah Maudi Ayunda. Kira-kira prestasi Maudi Ayunda ini dia dapatkan karena apa? Bagaimana Adinda? Apa? Belajar. Di sini ada kasus lain. Beralih dari Maudi Ayunda, tiba-tiba kita disajikan oleh kasus pengangguran di Indonesia. Ini mereka yang mengantri kerja, ini yang kena PHK. Ya, kita cek. Menurut data Indonesia.id, jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat SMA dan tingkat SMK. Tingkat SMA ini sekitar 2,47 juta manusia dan tingkat SMK ada 2,11 juta jiwa. Kok banyak SMA sih? Sedangkan yang perguruan tinggi cuma 1,06. Ada yang bisa jawab? Kenapa lulusan SMA yang paling banyak menganggur? Salah satu penyebabnya, kira-kira menurut kalian apa? Apa? Peluang usaha yang sempit. Peluang usaha maksudnya peluang kerja. Oke, peluang kerja yang sempit. Ada yang lain? Apa? Pendidikan dini dan tidak melanjutkan perguruan tinggi. Oke, kata Indah, dia menikah bus. Kalau lulus SMA menikah dan tidak melanjutkan perguruan tinggi. Coba kita cek ya.
Salah satu penyebabnya, benar kata Indah dan kata Hidayat, instansi atau perusahaan atau lembaga membutuhkan seseorang dengan keahlian khusus yang tersertifikasi dan terkualifikasi. Mari menebak. Pekerjaan atau profesi apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang lulusan SMA? Ya, jadi kita menebak sama-sama ya. Di sini kira-kira profesi atau pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh yang lulusan SMA? Ini apa? Guru. Pertanyaannya, bisakah lulusan SMA menjadi guru? Bisa? Siapa yang jawab bisa? Alasannya apa? Hafiz bisa, Hafiz? Guru ngaji. Apa, Hafiz? Guru ngaji. Guru ngaji. Ya, bisa guru ngaji kalau misalnya dia punya keahlian dalam mengaji, bisa ngajar guru ngaji. Yang jawab tidak bisa siapa? Mahendra, kenapa seseorang yang lulus SMA tidak bisa jadi guru? Kalau misalnya mau jadi guru matematika, kenapa tidak bisa? Karena tidak mencapai sesuai yang diinginkan. Maksud sesuai yang diinginkan? Jurusannya tidak sesuai. Oke, karena dia tidak tidak duduk di bangku kuliah untuk menjadi guru itu. Begitu maksudnya. Nah, kesimpulannya, profesi atau pekerjaan apapun membutuhkan pendalaman yang lebih agar mencapai sesuatu yang. Ada yang tahu hal ini? Pernah dengar kisahnya? Nah, coba kalian baca. Raini menganggap bahwa sekolah setinggi mungkin akan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sampai sini dulu. Ibu mau tanya, kalian tahu sekarang kita ingin menghadapi revolusi 4.0? Tahu dah? Dulu ada pekerjaan tukang pos. Zaman sekarang masih ada dah tukang pos? Tidak, karena orang tidak butuh surat lagi. Tergerus satu profesi tukang pos, tukang antar surat. Nah, maksud ibu seperti itu. Dengan mengikuti kesesuaian zaman, dengan terus mengupdate diri, ya. Nah, di sini Raini menganggap pendidikan sebagai media. Jadi pertanyaannya, apa pentingnya pendidikan? Dari dari tayangan yang tadi, kira-kira apa pentingnya pendidikan? Ada yang mau memberi tanggapan? Nih, ada Intan, ada Hafiz. Intan dulu ya, yang paling dekat ya. Indah maksud ibu ya. Intan yang ini ya. Pertama, mempermudah kita mencari pekerjaan. Kedua, meningkatkan kualitas diri. Dan ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Hafiz apa Hafiz? Mau menanggapi apa? Dengan pendidikan lebih mudah mencari pekerjaan, maka kemungkinan besar ekonomi yang akan datang di masa depan lebih terjamin. Oke, yang seperti kata ibu tadi ya, betul kata Hafiz. Ada pendidikan secara tidak langsung bisa memperbesar peluang perekonomian kita di masa depan lebih terjamin ya. Nah, lanjut. Nah, beberapa alasan pentingnya melanjutkan pendidikan setelah. Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu akan membagikan kalian kelompok. Bu, kelompoknya seperti apa? Ibu bagikan kelompok berdasarkan hasil asesmen yang ingin melanjutkan kuliah dan tidak melanjutkan kuliah ya. Ada Revi, Agus, Intan, Nezla, Zaki, dan Adinda. Ya, langsung bergerak ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi ya. Harus kalian isi secara berkelompok. Yang bagian A, tabel benar versus salah. Petunjuk pengisian, silakan beri tanda checklist pada kolom benar atau salah terkait pernyataan di bawah ini. Pernyataan di bawah ini mengacu pada konteks pendapat Anda mengenai melanjutkan pendidikan setelah SMA. Bisa dipahami untuk tabel A? Bagaimana cara kami menentukan solusi dari kendala tersebut?
Bisa dipahami? Nah, barangkali bisa langsung mulai untuk berikan lembar kerja kelompoknya. Sudah dikerjakan? Sudah selesai semua? Ada yang ada yang sudah, ada yang belum. Nah, sekarang yang belum silahkan mengerjakan. Selesaikan. Bagi yang sudah, silahkan persiapkan untuk presentasinya, ya. Tentukan teman yang akan melakukan presentasinya seperti apa. Bisa dipahami? Nah, nanti kan kalian presentasi, nanti satu kelompok maju, satu perwakilan, dan kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi, ya. Menanggapinya mulai dari isi apa yang dipresentasikan, bentuk karyanya. Kalau misalnya dia buat karya misalnya foto, silakan ditanggapi, ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang silakan mulai mengerjakan. Silakan. Naruh dari yang isi ini ke poster yang kalian buat. Misalnya ini kan, pentingnya melanjutkan pendidikan. Nah, Mahendra, kelompok Mahendra, kalian buat poster ini, isinya ini, ya. Ini sudah ya. Ya. Karyanya dalam bentuk apa? Video. Oh, poster video. Sudah dikerjakan? Masih proses. Tentang pendidikan. Ya, misalnya kayak ini, ingin bekerja ini kan karena masalah mungkin finansial, ekonomi kan. Solusinya bagaimana kita tetap lanjutkan pendidikan, tapi ekonominya juga tetap berjalan, maksudnya bisa bekerja sambil kuliah. Nah, mempunyai ilmu sama sekali, jadi kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Apalagi pada saat kita sekolah nih sekarang. Kalian sudah semua? Setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah. Nah, kita akan mulai melakukan presentasi. Aturan presentasinya nanti silakan satu orang per kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti kelompok lain silakan untuk menanggapi, ya. Dipersilakan untuk menanggapi. Diberi masukan boleh, diberi komentar boleh, diapresiasi juga boleh. Misalnya, wah bagus sekali, seperti apa ya. Ditanya pengalaman melakukan, misalnya ada kelompok yang melakukan wawancara, itu juga boleh. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pentingnya melanjutkan pendidikan setelah SMA. Dari mana sumber penjelasan yang kalian dapatkan di depan tersebut? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sumber yang kami dapatkan dari searching di Google maupun YouTube dari HP. Perkenalkan, nama saya Poppy, saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang berjudul tentang aktor, seorang aktris. Dia mau melanjutkan pendidikan karena apa? Salah satunya pertama dan solusi dalam melanjutkan pendidikan setelah SMA. Pertama, finansial. Baiklah, sudah selesai kalian melakukan presentasi. Alhamdulillah semua kelompok telah melakukan presentasi dan menurut Ibu hasil kerja kelompok kalian itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang ingin memberikan kesimpulan atau refleksi dari kegiatan yang kita lakukan? Yuk, silakan. Repal. Apapun yang menjadi kendala dalam melanjutkan pendidikan, pasti ada solusinya. Kita jangan pernah menurunkan mimpi kita, karena hanya hambatan yang ada. Hambatan itu harus kita hadapi, bukan kita hindari. Betul, tepuk tangan buat Repal. Betul kata Repal. Tantangan itu harus kita hadapi, bukan kita hindari. Siapa kemarin yang masih bingung tentang mau melanjutkan atau tidak? Apakah sudah terpikir solusinya?
Coba ibu kemarin itu siapa saja ya yang masih Hafiz ya? Yang bingung masih yang tidak mau melanjutkan pendidikan? Iya, Nafis sekarang gimana setelah menerima layanan ini, apa yang dirasakan manfaatnya? Karena ada beasiswa, makin keinginan kuliah sudah Meningkat, sudah besar. Ya, nanti bisa lakukan konsultasi ke ibu kalau misalnya kalian mengalami hambatan ya dalam menentukan pilihan karir kalian. Nah, sampai sini, apakah yakin kalau pendidikan itu penting? Alhamdulillah, baik ya. Terima kasih buat semuanya. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah kalian semua hebat-hebat ya. Kalian semua hebat, kalian semua memiliki potensi untuk berkembang. Setiap ada kendala pasti akan ada solusi. Ya. Dan seperti yang kalian tahu dan barangkali mungkin perlu dipikirkan lagi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi tujuan hidup kita jangka panjang. Bisa dipahami? Nah, seperti yang ibu katakan, kalau misalnya kalian mengalami hambatan, silakan datang ke ruang BK, ya. Silakan lakukan konsultasi dengan ibu. Bisa dipahami? Nah, baiklah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 karena sebentar lagi jam pelajaran akan berganti. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti akan ada link Google Form terkait evaluasi hasil layanan 2